Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur, bersuka cita pagi hari ini, pagi yang cerah, hari yang indah. Tuhan memberikan kita untuk hadir, untuk beribadah padanya. Mari dengan penuh syukur, dengan sukacita, kita meneduhkan hati kita mengambil saat teduh. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Marilah kita memulai ibadah ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berikan penyembahan dengan sepenuh hati kepada satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian, sembah dan hormat kita, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita naikkan sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Katakan layak dipuji dan disembah. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji dan disembah.
besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Softly and tenderly Jesus is calling. Lagu ini ditulis oleh Will Lamartine Thompson, mengajak kita untuk datang dan menerima belas kasihan dari Allah bersama-sama. Di dalam bait pertama menggambarkan bahwa Yesus memanggil dengan lembut seperti seorang ibu memanggil anak-anaknya yang masih kecil. Di bait kedua, memikat kita dengan janji kasih, pengampunan, dan belas kasihan yang tersedia dengan luar biasa bagi mereka yang ingin menerimanya, namun juga memperingatkan bahwa kematian akan datang cepat atau lambat. Dan bait ketiga mengingatkan kita bahwa tidak ada gunanya menunda untuk merespons kasih Allah. Lemah lembut suara Yesus memanggil, PPR 36 bagian A. Kita naikkan bersama. Silakan kaum pria, kita merenungkan kasih Tuhan kepada kita. Bersama-sama, pulang. Pulang, yang letih lesu pulang, dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil, hai yang berdosa pulang. Bait ketiga, kaum wanita. Tengoklah kasih Tuhan yang ajaib untukku dan engkau. Oh, tengoklah kasih Tuhan yang ajaib yang untukku dan engkau. Meski ku berdosa, Tuhan ampuni, ampuniku dan engkau. Bersama-sama mari kita naikkan dengan berdiri. Yang letih lesu pulang, dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil, hai yang berdosa
Dengan kasih-Nya, Tuhanmu memanggil, hai yang berdosa, pulang. Sebelum kita lebih jauh beribadah, mari kita menilik hati kita masing-masing. Merenungkan kehidupan yang telah kita jalani, ketidakmampuan kita menjalani kehidupan seturut firman Tuhan. Kita gagal, kita lalai. Tapi Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Engkau mengenal kami, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Dengan sesal dan malu kami datang, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Di dalam pikiran, perkataan, juga perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang telah mendukakan hati Tuhan, juga menyakiti hati sesama kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat menghapus segala dosa, pelanggaran, dan pemberontakan kami. Bapa, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan kuduskan kami, layakkan kami. Kami mohon Tuhan basuh kami dengan darah Kristus yang kudus, yang telah tercurah di Kalvari. Perbaharui hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami dan mohon pengampunan. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan tulus mengaku dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan, menolong kita berjalan seturut dengan firman-Nya di dalam kehendak Tuhan. Kita perhatikan petunjuk hidup baru di dalam Yesaya 26 ayat 4. Kita baca bersama dari natsnya, 2-3. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kita juga akan baca ayat hafalan kita sepanjang bulan Januari. Dari Kejadian 1 ayat 27. Kita baca bersama dari natsnya, 2-3. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Cuma disilakan untuk duduk kembali. My hope is built on nothing less, ditulis oleh Edward Mote. Harapanku dibangun di atas, tidak kurang dari itu. Menunjuk pada perumpamaan tentang orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, dan orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Sebagai metafora pengharapan kita dibangun di atas Kristus sebagai batu karang dengan dasar yang kokoh. Di dalam bait pertama menyatakan kasih karunia Tuhan, dan bait kedua dan ketiga membahas penerapan kasih karunia itu di masa-masa sulit. Yesus adalah penolong dan penghibur tempat kita bersandar. Di atas Yesus batu karang. Mari nyanyikan dengan penuh keyakinan Tuhan penolong kita. Tiada yang lain sandaranku, hanya darah domba Allah. Semua amalku debu yang fana saja Tuhanku. Di atas Yesus batu karang ku berdiri tegap teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Bait kedua, kasih sayang Yesus itu kekal. Kasih sayang Yesus kekal, ku berteduh tak menyesal. Meskipun topan mengancam, ku tak gentar akan kara. Di atas Yesus batu karang, ku berdiri tegak teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Janji Tuhan
batu karang, jemaat diundang untuk berdiri. Batu karangku berdiri tegak teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman Rasul yang mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kami persilakan Lausahana untuk menaikkan doa syafaat. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa, membawa setiap syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang minggu ini, hari demi hari Tuhan telah menuntun, Tuhan telah menyertai kami ya Tuhan, sehingga berbagai tantangan, berbagai kesulitan dapat kami lewati dengan baik, dan kami percaya bahwa semua itu karena penyertaan-Mu saja. Bahkan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan rekan seiman kami, duduk bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Semua itu karena Tuhanlah yang melayakan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga datang dengan setiap permohonan kami ya Tuhan. Pertama kami bersyukur ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga proses pemilihan penatua boleh berlangsung dengan baik pada minggu kemarin. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap Bapak Ibu Jemaat yang telah Tuhan pilih untuk melayani bersama-sama di gereja ini. Kiranya Tuhan mari memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, semangat dan juga hikmat ya Tuhan, sehingga bersama-sama kami boleh mengerjakan setiap pelayanan yang ada, bersama-sama kami boleh melayani untuk membawa pelayanan di tempat ini boleh semakin maju, boleh semakin lebih baik. Kiranya setiap tantangan-tantangan yang akan dihadapi di dalam pelayanan ke depan, Tuhan juga yang terus memberikan kepada kami ketenangan hati, ketenangan pikiran untuk boleh menghadapi itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk komisi sekolah minggu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk komisi ini, Tuhan terus sertai, Tuhan terus jaga sampai pada hari ini. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu yang dibina di tempat ini. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Walaupun mereka masih kecil, tetapi kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa setiap benih firman yang telah ditabur oleh setiap guru-guru itu akan terus bertumbuh di dalam hati mereka, menjadi bekal bagi mereka untuk bertumbuh di tengah dunia dengan tantangan zaman yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang terus setia melayani Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka di dalam keluarga, di dalam pekerjaan pelayanan mereka, apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memakai setiap guru-guru sekolah minggu untuk terus menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang ada. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak dari Bapak Ibu Jemaat yang saat ini berada di luar kota, baik itu mereka yang kuliah maupun yang bekerja, kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka di dalam langkah mereka hari demi hari, apapun yang mereka lakukan, Tuhan tuntun dan sertai, walaupun jauh dari keluarga, walaupun jauh dari orang tua, tetapi kiranya ya Tuhan mereka tetap berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan, sehingga mereka tidak goyah di tengah
tantangan zaman yang tidak mudah ini, mereka tetap kuat di dalam iman, tetap berdiri di jalan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Mari memberkati Nusa Tenggara Barat, berkati setiap pemerintah yang saat ini bertugas. Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh terus bekerja untuk membawa kota ini semakin lebih maju lagi. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan Bapak Ibu jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, mengulurkan tangan kasih-Mu untuk memulihkan mereka ya Tuhan. Sehingga kami rindu Bapak Ibu jemaat yang saat ini di rumah karena dalam keadaan lemah tubuh, di minggu-minggu selanjutnya boleh bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Losana. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kaila dan Dara. Kami silakan.
Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk boleh bekerja, berkarya, menghasilkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan boleh menganugerahkan satu hari kepada kami, di mana kami boleh berhenti, kami boleh berdiam diri, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersekutu, dan kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mari memberkati ya Tuhan, sehingga waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi baik itu hamba yang akan menyampaikan maupun Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berani berhenti, iman di balik sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sangat-sangat sibuk, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pekerjaan, mulai dari pagi sampai sore, bahkan ada Bapak Ibu Saudara yang harus bekerja di malam hari. Di tengah dunia yang sangat sibuk ini Bapak Ibu, ada beberapa orang yang kemudian cenderung pada hal ini, yaitu workaholic, atau bahasa kerennya adalah gila kerja. Sangat-sangat suka bekerja, sangat-sangat ingin bekerja. Bahkan biasanya orang yang punya kecenderungan ini sulit sekali berhenti walaupun sudah capek. Walaupun fisiknya sudah sangat-sangat lemah, pikirannya sudah sangat lelah Bapak Ibu, tetapi dia nggak mau bekerja. Dia tidak mau berhenti bekerja. Dia ingin tetap terus melakukan pekerjaannya dia, walaupun mungkin sudah diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya, sudah diingatkan oleh anak-anak, sudah fisik sudah semakin melemah, ayo kita berhenti, kita beristirahat sebentar. Bapak Ibu, orang yang punya kecenderungan ini juga seringkali merasa bersalah ketika harus beristirahat. Bagi dia, ketika dia berhenti beristirahat, maka dia tidak lagi bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga perasaan bersalah itu seringkali muncul di dalam hatinya dia, membuat dia ketika ingin berhenti untuk beristirahat, itu dia merasa sangat-sangat bersalah, dia merasa gak enak. Kemudian orang dengan kecenderungan ini juga merasa bahwa ia akan berharga ketika dia produktif. Nilai diri dia akan semakin bertambah setiap kali dia bekerja semakin banyak. Semakin dia capek, semakin dia bekerja, maka nilai diri dia semakin bertambah. Dan orang dengan kecenderungan ini juga merasa bahwa kerja itu menjadi sumber identitasnya dia dan sumber rasa aman. Bagi dia semakin banyak dia bekerja, maka hidupnya semakin aman. Bagi dia semakin dia sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan dia, maka identitas diri dia
juga menjadi semakin aman. Bapak Ibu, di lain sisi ada juga hal yang kurang lebih sama, yaitu hostile culture. Dia mengatakan kurang lebih kata-kata yang sering kali dipakai oleh orang-orang yang punya kecenderungan ini. Mereka mengatakan bahwa tidur itu nanti kalau kita sudah sukses. Bapak Ibu, kalau kita menganut ini mungkin kita nggak tidur-tidur ya, karena nggak sukses-sukses. Bagi orang dengan kecenderungan ini, bagi mereka kita nggak boleh beristirahat. Bahkan beristirahat itu hanya untuk orang-orang yang gagal. Bagi kita yang ingin berhasil, nggak perlu beristirahat, kita kerja keras. Bahkan ada istilah kerja bagai kuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang kita hidupi hari ini. Kita hidup di dunia yang sangat-sangat sibuk. Bahkan Bapak Ibu, sangat sibuknya kita sulit sekali untuk berhenti. Berhenti untuk diri kita sendiri, berhenti untuk beristirahat kebaikan diri kita sendiri, atau berhenti untuk menghabiskan waktu dengan keluarga kita. Itu menjadi satu hal yang sangat-sangat sulit di tengah dunia sekarang. Apalagi berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini satu hal yang sangat sulit kita temukan di dunia sekarang. Maka Bapak Ibu, di tengah budaya seperti ini, istirahat yang seharusnya adalah anugerah dari Tuhan, itu berubah menjadi sumber rasa bersalah, sumber ketakutan. Bahkan menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kata beristirahat atau kata berhenti, itu muncul bahkan sebelum dunia itu jatuh dalam dosa. Allah itu berhenti dari pekerjaannya, Allah itu beristirahat dari pekerjaannya, bahkan sebelum dunia itu jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, beristirahat atau berhenti dari pekerjaan itu bukan dosa, itu satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia, bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi Bapak Ibu, di tengah dunia yang semakin sibuk, beristirahat atau berhenti sejenak, itu pada akhirnya menjadi sebuah rasa bersalah yang luar biasa, menjadi sebuah hal yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat tidak menenangkan hati untuk kita lakukan. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana cara Allah memandang pekerjaan dan juga memandang berhenti atau beristirahat. Saya mengajak kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dari Kejadian pasal yang kedua, kita baca dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 3-4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat bersama-sama, Allah kita adalah Allah yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, kemudian ia beristirahat. Sekali lagi, Allah kita, Allah yang Maha Kudus itu adalah Allah yang menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Setelah itu ia beristirahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama, mulai dari pasal pertama, itu menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang sangat produktif. Allah yang bekerja keras dan tidak diam. Mulai dari hari 1 sampai hari yang ke-6, itu Allah bekerja Bapak Ibu. Allah bekerja dengan sangat baik, Allah menciptakan, Allah menata bumi dengan berbagai urutan-urutan yang ada, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah hari ke-6, yaitu hari ke-7, itu dikatakan bahwa Allah yang produktif, Allah yang bekerja keras, Allah yang tidak diam itu, kemudian hari yang ke-7, Allah berhenti, Allah beristirahat, Allah meninggalkan semua aktivitas yang sudah dilakukan mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Itu Allah berhenti, kemudian Allah berdiam diri, dikatakan di ayat yang ke-7, Allah berhenti sejenak, Allah beristirahat sejenak, dan kemudian Allah memberkati segala hal yang sudah dikerjakan mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu bukan Allah yang bukan sekedar bekerja aja, bukan sekedar Allah yang tidak pernah diam, tetapi Allah kita, Allah yang produktif dan juga Allah yang tahu kapan berhenti. Allah yang tahu kapan mengambil jeda sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kata sabat, di dalam bahasa Ibrani sabat,
kemudian di dalam bahasa Yunani sabaton. Ini merujuk kepada makna berhenti, kemudian berhenti dari aktivitas biasa. Jadi kalau dari hari pertama sampai hari yang ke-6, kita sudah beraktivitas sama seperti biasanya. Kita bangun tidur, kita pergi kerja, setelah itu pulang dengan berbagai tanggung jawab yang lain. Maka hari yang ke-7, ketika kita ingin meneladani Allah, maka kita berhenti sejenak dari aktivitas yang biasanya kita lakukan, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Atau mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita yang saat ini bekerja dengan berbagai tanggung jawab yang ada, Allah memanggil kita boleh bekerja bersama-sama, kita bertanggung jawab di dalam segala pekerjaan kita, bahkan kalau kita meneladani Allah, Allah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Hari pertama sampai hari ke-6, Allah bekerja dan bekerja dengan sangat baik. Setelah itu hari ke-7, Allah berhenti. Bapak Ibu Saudara, di balik istilah workaholic dan juga hustle culture tadi, ada juga orang-orang, bahkan kita, bahkan mungkin termasuk saya, itu kita orang-orang yang terbalik dari itu. Kalau ada orang-orang yang gila kerja, ada orang-orang yang tidak mau berhenti bekerja, ada orang yang bahkan gak mau kerja di balik itu, ada orang yang malas-malasan, gak mau ngapa-ngapain, bahkan ada orang yang tidak bertanggung jawab di dalam segala tugas tanggung jawab yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kalau kita ingin meneladani Allah Bapak Ibu, dua sikap ini yaitu gila kerja dan juga sikap malas-malasan, gak mau kerja, gak mau berusaha. Itu sikap yang sama-sama salah di hadapan Allah. Kalau kita ingin meneladani Allah, Allah itu pribadi yang produktif, pribadi yang bekerja. Tetapi di lain sisi Allah juga bukanlah pribadi yang workaholic tadi. Allah juga adalah pribadi yang tetap mengambil jeda, berhenti, dan kemudian menikmati, melihat, menguduskan, dan memberkati segala hal yang telah Ia kerjakan selama beberapa hari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk bekerja dengan setia, tetapi Allah juga memanggil kita berhenti untuk menikmati damai-Nya yang melampaui segala usaha pekerjaan kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tradisi Sabat di dalam Perjanjian Lama, itu tradisi yang sangat-sangat menarik. Kalau kita memperhatikan kehidupan orang-orang Israel, itu pada mulanya mereka hidup sebagai budak di Mesir. Mereka bekerja tanpa henti siang dan malam. Mereka tidak punya kendali atas waktu mereka sendiri. Bahkan nilai diri mereka itu ditentukan dari seberapa banyak hasil yang mereka capai hari itu. Jadi kalau misalnya hari itu mereka tidak menghasilkan sesuatu, maka yang mereka dapatkan adalah hukuman, pukulan dari para petinggi di Mesir pada saat itu. Mereka juga tidak bisa menghasilkan, maka jika mereka tidak bisa menghasilkan banyak, maka mereka dihukum. Kemudian mereka juga tidak punya hak untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Bapak Ibu, saat itu mereka mungkin tubuh mereka sudah capek, mereka sudah lelah, tapi mereka tidak punya hak untuk berhenti. Sekali lagi, bukan mereka nggak mau berhenti, tetapi mereka nggak punya hak untuk berhenti. Kalau mereka berhenti, mereka akan dihukum oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di kisah setelah itu, Tuhan kemudian mengeluarkan mereka dari Mesir, Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Maka ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, Bapak Ibu, yang dibebaskan itu bukan hanya fisik mereka dikeluarkan dari situ, mereka tidak lagi mengalami perbudakan, mereka tidak lagi mengalami penganiayaan. Tetapi satu hal juga yang dibebaskan oleh Allah dari kehidupan orang-orang Israel di Mesir adalah perbudakan kerja. Mereka setelah keluar dari Mesir, Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam kitab Keluaran, itu Allah kemudian mengeluarkan perintah baru. Mulai dari hari pertama sampai hari 6, kamu boleh bekerja. Tapi hari ke-7, kamu berhenti, kamu beristirahat, kamu beribadah, kamu bersekutu dengan Tuhan. Jadi Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Salah satunya adalah membebaskan mereka dari budak kerja. Mereka yang dahulunya tidak punya hak untuk berhenti dari pekerjaan mereka, saat ini dikasih hak untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hari ini di tengah kesibukan-kesibukan kita tidak mau mengambil waktu untuk beristirahat
untuk kebaikan diri kita sendiri, menghabiskan waktu dengan keluarga, atau menghabiskan waktu dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, di dalam artikel yang ditulis oleh John Piper di dalam artikel Desiring God, itu dia mengatakan satu kalimat seperti ini. Ketakutan Anda untuk berhenti itu mungkin mengungkapkan apa yang sebenarnya Anda sembah. Apa yang menjadi ketakutan kita ketika kita memilih untuk berhenti sejenak dari pekerjaan yang sudah kita lakukan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Apa yang menjadi ketakutan kita untuk melepaskan itu sejenak, kita datang dan bersekutu kepada Tuhan. Kita meluangkan waktu kita untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan dan sesama saudara kita orang-orang percaya. Apa yang menjadi ketakutan kita? Bapak Ibu, mungkin sebagian kita mengalami ketakutan di dalam hal ekonomi. Oh, kalau misalnya satu hari itu saya ambil khusus untuk tidak bekerja sama sekali, tidak menghasilkan sesuatu sama sekali secara materi, maka saya takut kalau ekonomi saya terganggu. Saya takut kalau ekonomi saya tidak stabil. Maka John Piper katakan, itu akan mengungkapkan apa yang sebenarnya kita sembah. Maka kalau kita bertanya dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu, apa yang kita sembah hingga membuat kita takut untuk berhenti? Apa yang kita sembah sehingga kita takut untuk mengambil sabat, waktu untuk berhenti sejenak? Itu bisa mengungkapkan apa yang menjadi berhala, apa yang kita sembah selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita belajar bersama-sama di tengah kesibukan yang kita hadapi pada hari ini. Kita ingat bahwa kita itu sudah dibebaskan dari budak kerja seperti orang-orang Israel. Mereka dibebaskan dari budak kerja dan mereka dikasih pilihan untuk boleh berhenti. Maka Bapak Ibu, di tengah kesibukan tanggung jawab yang luar biasa yang kita miliki, kiranya kita juga sadar bahwa kita dikasih hak oleh Tuhan untuk bisa ambil kesempatan berhenti. Maka mari kita belajar, oke, kita bekerja dengan bertanggung jawab dengan luar biasa, tetapi kita juga memilih untuk berhenti beristirahat sejenak, kita juga memilih berhenti menghabiskan waktu dengan keluarga, kita juga memilih berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita juga belajar bersama-sama, Allah yang memberkati hari Sabat, Allah juga memberkati hari Sabat, hari di mana kita berhenti. Bapak Ibu, terkadang kita takut untuk berhenti karena kita takut tidak menghasilkan sesuatu. Bagi sebagian orang, Sabat itu adalah sebuah hal yang tidak menyenangkan. Karena kita harus meninggalkan sesuatu, kita harus meninggalkan kerja kita sejenak menutup toko kita, sejenak menutup usaha kita datang ke gereja beristirahat di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan. Setelah itu kita pulang dan kita buka kembali. Kita buka usaha kita kembali, kita buka toko kita kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah yang kita sembah, itu juga Allah yang memberkati hari Sabat. Hari di mana kita berhenti, hari di mana kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas seperti sebelumnya, hari di mana mungkin kita tidak menghasilkan hal secara materi seperti hari-hari sebelumnya. Itu adalah hari yang dikuduskan, adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya baca di dalam ayat yang ketiga sekali lagi. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu, sekali lagi. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang bagi banyak orang hari yang tidak produktif, itu adalah hari yang juga diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Mungkin bagi kita hari Minggu itu hari yang tidak menghasilkan bagi kita. Mungkin bagi kita hari Minggu itu adalah hari yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, Allah katakan bahwa hari Minggu atau hari Sabat itu juga adalah hari yang diberkati, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Jika Allah memberkati hari itu, jika Allah menguduskan hari itu, maka hari itu pun akan dicukupkan Allah bagi kita. Mungkin bagi kita penghasilan di hari-hari sebelumnya itu lebih besar, lebih luar biasa sehingga kita takut untuk mengambil jeda di hari Sabat. Maka firman Tuhan katakan hari Sabat, hari di mana kita berhenti, itu hari yang juga diberkati oleh Tuhan. Hari yang juga dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika retreat hamba Tuhan tahun lalu di Surabaya, saya ikut bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain.
Di akhir sesi retreat itu kemudian sang pembawa acara itu berbicara atau sharing tentang kehidupan hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai memasuki masa-masa di mana mereka harus beristirahat. Mereka sudah harus berhenti dari pelayanan mereka karena faktor usia. Bapak Ibu, ketika masuk masa-masa itu, sebagian dari para hamba Tuhan yang sebelum itu sangat-sangat produktif, mereka diundang ke berbagai gereja, mereka diundang untuk berkhotbah di berbagai tempat, kemudian tiba-tiba harus berhenti, tiba-tiba harus berbeda dari aktivitas mereka sebelumnya. Bahkan secara materi mereka mungkin tidak menghasilkan seperti di usia-usia ketika mereka produktif. Dahulunya mungkin ketika mereka diundang ke sana kemari, mereka bisa jalan-jalan kalau keluar kota, atau mereka juga secara materi itu menghasilkan lebih. Sehingga ketika memasuki masa-masa Sabat, masa-masa di mana mereka berhenti dari pelayanan dan juga pekerjaan mereka menghasilkan lebih sedikit. Itu kemudian timbul perasaan bahwa saya itu tidak lagi produktif, saya itu tidak lagi menghasilkan sesuatu sama seperti saya dulu ketika kuat. Maka di dalam retreat itu juga sang pembawa materi itu katakan, Sabat atau berhenti dari semua pekerjaan itu menolong kita untuk merasakan bahwa kita itu disayangi apa adanya, sekalipun kita tidak mencapai atau menghasilkan apapun. Untuk Bapak Ibu atau Oma Opa, kita yang sudah saat ini memasuki usia-usia di mana mungkin kita tidak lagi pergi bekerja di kantor. Kita saat ini mungkin kesibukan kita setiap hari di rumah adalah mungkin jaga cucu. Setiap hari kita di rumah adalah menghabiskan waktu dengan anak-anak kita. Bahkan mungkin ada masa-masa di mana kita merasa begitu kesepian. Kita tidak lagi menghasilkan seperti dulu. Mungkin dulu kita ketika masih muda, wah, kita orang-orang ternama di kantor. Kita orang dengan penghasilan yang sangat tinggi, bahkan bisa menghidupi seluruh keluarga kita. Tapi hari ini, mungkin kita sudah sampai tahap di mana Tuhan sudah mengizinkan kita untuk kita berhenti sejenak. Kita tidak lagi menghasilkan seperti dulu, secara fisik kita tidak lagi kuat seperti dulu. Secara produktivitas kita tidak lagi produktif seperti dulu. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan Sabat atau masa di mana Tuhan perintahkan kita untuk berhenti, beristirahat, itu mengingatkan kepada kita bahwa walaupun kita tidak menghasilkan banyak seperti dahulu kala, walaupun kita saat ini berdiam tidak lagi ke kantor, kita tidak lagi bekerja seperti biasanya, kita tetap dicintai, kita tetap disayang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika memasuki usia-usia seperti ini, atau usia-usia di mana kita harus berhenti, itu seringkali kita merasa bahwa kita tidak lagi mendapat perhatian karena kita tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan, bahkan di masa Sabat, masa di mana kita berhenti, itu pun adalah masa di mana kita tetap disayang, kita tetap diperhatikan, kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, ini mempersiapkan kita juga. Bapak Ibu yang mungkin sebentar lagi akan memasuki masa-masa kalau di hamba Tuhan emeritus, atau Bapak Ibu yang sebentar lagi memasuki masa-masa pensiun, ini kita diingatkan, masa-masa di mana kita berhenti dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Firman Tuhan tetap mengingatkan, hari-hari di mana kita berhenti itu, Tuhan tetap memberkati hari-hari kita. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tetap sayang, dan Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang iman di balik Sabat, itu berbicara tentang Tuhan pasti mencukupi. Kemudian berbicara tentang Tuhan tetap sayang. Dan juga Tuhan tetap hadir untuk menyertai kehidupan kita. Maka iman di balik Sabat itu berbicara tentang seberapa berani kita, seberapa yakin kita meninggalkan pekerjaan kita sejenak untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Dan setelah itu kita melanjutkan kembali. Karena ketika kita berani untuk mengambil langkah itu menunjukkan seberapa besar iman kita di hadapan Tuhan, menunjukkan seberapa yakin kita akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama di tengah tanggung jawab kita, di tengah kesibukan kita belajar untuk berhenti sejenak. Kita belajar untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap hamba-hamba Tuhan GKT, kami punya satu hari libur, yaitu hari Senin. Jadi kalau hari-hari lain pagi kita ngantor atau mungkin visitasi, malam dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain,
Maka sinode memberikan kita satu hari, yaitu hari Senin. Hari Senin itu hari sabatnya hamba-hamba Tuhan. Saya ketika Pak Yance juga kemarin di sini, Pak Yance juga sempat katakan, seusahakan sebisa mungkin hari Senin itu gak ada kegiatan apa-apa. Usahakan sebisa mungkin hari Senin itu kita bukan gak mau melayani, tapi hari Senin itu kita mengambil waktu khusus untuk diri kita sendiri. Jadi di hari Senin itu kalau memang tidak ada pelayanan yang memaksakan kita untuk lakukan, maka hari itu kita mengambil waktu untuk diri kita sendiri. Para hamba-hamba Tuhan yang sudah berkeluarga, itu hari yang sangat-sangat berharga. Itu hari di mana mereka menghabiskan waktu dengan anak, istri, atau suami mereka. Itu waktu yang sangat-sangat berharga bagi para hamba-hamba Tuhan yang sudah berkeluarga. Atau bagi saya dan juga teman-teman yang lain yang masih bujang. Saya tanya ke teman-teman saya yang lain, kamu hari Senin itu ngapain? Mereka juga katakan mereka sebisa mungkin mengambil waktu untuk sendiri. Tentu mereka sendiri ke kafe, mereka sendiri ke pantai, mereka sendiri pergi nonton. Pokoknya hari itu mereka sendiri, mereka gak mau berrelasi dengan hal-hal yang lain. Dan bagi saya gak ada yang salah dengan itu. Kita sebagai manusia yang terbatas, kita butuh satu waktu di mana kita benar-benar sendiri. Kita benar-benar menghabiskan waktu diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu akan menguatkan kita kembali. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil waktu-waktu khusus bagi Bapak Ibu bersama dengan Tuhan atau bersama dengan keluarga. Jangan sampai di tengah kesibukan kita Bapak Ibu, anak-anak kita itu tidak merasakan waktu bersama-sama dengan kita karena kesibukan kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika SMA tinggal dengan orang tua rohani saya menyaksikan hal yang sama. Jadi memang papa mama itu orang yang sangat-sangat sibuk. Papa sangat sibuk di pemerintahan, kemudian mama itu orang yang sangat sibuk di dunia pelayanan, di perkantas dan juga gereja. Pada masa-masa di mana ketika mereka sibuk sekali Bapak Ibu, ketika anak-anak harus tampil di sekolah, tampil kecil ya, entah itu mereka fashion show atau mereka presentasi, itu seringkali papa mama itu nggak bisa hadir dan pada akhirnya mereka berdebat ya. Harusnya papa yang hadir tadi, harusnya mama yang hadir tadi gitu. Karena kesibukan mereka. Bapak Ibu, ini yang mungkin orang-orang tua kita yang hidup di zaman modern hari ini alami. Kita yang hidup di zaman modern hari ini rasakan. Tapi firman Tuhan juga ingatkan, kita belajar bersama-sama untuk mengambil waktu dengan keluarga kita. Jangan sampai kesibukan kita itu membuat kita kehilangan kesempatan bersama dengan keluarga, bersama dengan diri sendiri, apalagi bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari belajar bersama-sama. Saya mau bekerja dengan produktif, saya mau bekerja dengan baik, tetapi saya tetap mau menyempatkan satu waktu di mana saya mau sungguh-sungguh meninggalkan itu, datang berdiam di hadapan Tuhan, menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu membuktikan iman kita di balik masa-masa di mana kita berhenti, masa-masa di mana kita beristirahat. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang sangat-sangat baik, Allah yang sangat-sangat produktif, menunjukkan contoh, menunjukkan teladan yang sangat-sangat baik di dalam bekerja. Kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan, supaya di dalam berbagai kesibukan kami juga belajar untuk mengambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ya Tuhan, saat ini ada banyak sekali ketakutan-ketakutan yang membuat kami sulit untuk mengambil waktu jeda sebentar untuk bersekutu, untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama. Kiranya apapun yang saat ini menjadi ketakutan kami, Tuhan tolong, Tuhan belajar untuk mengatasi itu bersama-sama dengan kami, sehingga pada akhirnya kami sadar ya Tuhan, pada akhirnya kami ditolong untuk mengerti bahwa waktu di mana kami berdiam, waktu di mana kami berhenti adalah waktu-waktu yang tetap diberkati, waktu-waktu yang tetap dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga walaupun kami berhenti sejenak, walaupun kami berdiam sejenak dari berbagai aktivitas dan kesibukan kami, kehidupan kami tetap diberkati, kehidupan kami tetap dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan kami yang saat ini sudah memasuki masa-masa di mana mungkin kami tidak lagi produktif seperti dulu, kami tidak lagi menghasilkan banyak seperti dulu. Firman Tuhan kami bersyukur mengingatkan kembali bahwa
kami tetap disayang, kami tetap berharga di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kami, menguatkan kami, bahkan memampukan kami untuk berani mengambil jeda, berani mengambil waktu untuk berhenti di tengah setiap kesibukan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Evangelis Hana untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya menolong kita untuk menghargai hari Sabat yang telah Tuhan tentukan. Ada banyak cara bagi kita untuk memuliakan Tuhan dan salah satunya adalah dengan harta kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, bunga dan harum di jalanku. Tuhan tak janji selalu cerah, senang tak susah selalu aman. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin dan perhentian, dalam bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Bait kedua. Tuhan tak janji selalu suka, tanpa cobaan dan khawatir. Tuhan tak janji selalu lancar, tanpa tantangan dan beban berat. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin dan perhentian, dalam bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Tuhan tak janji hari depan, jalan datang dan leluasa. Tuhan tak janji tak bergelombang, gunung tak rintang, cuaca cerah. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin dan perhentian, dalam bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur, mohon kesediaan Bapak Eko memimpin kita. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur, karena Tuhan begitu besar mengasihi kami. Tuhan menuntun kami dalam kehidupan kami, Tuhan memberkati kami dalam kehidupan setiap hari. Dan pada kesempatan ini Tuhan juga berikan kembali kami kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan persembahan yang terambil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan melalui usaha dan pekerjaan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, berkatilah persembahan kami. Kita berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, tambahkan hikmat-Mu sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin, terima kasih. Kembali kita memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita naikkan pujian doksologi versi Mandarin, pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Usahana dan kita sambut dengan Amin Song.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan satu komitmen di tengah berbagai tugas, tanggung jawab, dan kesibukan kita. Kiranya kita berani untuk mengambil komitmen, kita berani untuk mengambil waktu jeda, waktu berhenti, waktu beristirahat bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita pulang bersama-sama dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.